Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya Oppo. Jadi Oppo tuh sebenarnya rilis 3 smartphone baru yang seri Reno 14 ya. Ada Reno 14 Pro, Reno 14 5G, dan ini Reno 14F 5G. Bedanya apa? Tentu daripada sisi prosesornya teman-teman, dan juga beberapa fitur kameranya. Oke, so langsung aja tonton videonya sampai akhir. Udah lama kita nggak unboxing sambil ngobrol ya, kangen banget rasanya. Nah, ini Oppo Reno 14F 5G. Tampak desain aksennya tuh menarik sekali ya. Kalau dulu tuh kayak ala-ala kupu-kupu gitu, saya kupu-kupu, sekarang tuh mermaid gitu. Jadi kayak wow, nanti teman-teman bisa lihat perhatiin ya. Jadi yang kita pegang ini varian warna birunya. Yuk langsung aja kita unboxing. Oke, bawa apa nih? Oke, dia make your moment katanya teh. Yang pertama kita bakal dapetin di sini ada casing tentunya. Casingnya ternyata teman-teman bukan yang soft case gitu. Dia di sini kayak lumayan kuat nih, tapi bagian samping-sampingnya dia tuh berasa soft case-nya gitu ya. Jadi kayak hybrid lah ya sebutannya kita ya. Itu kayak kotak mirip Sahaita. Kita lihat nanti ya. Oke, dan ini dia smartphone-nya. Wah, langsung kelihatan tuh serpihan ala-ala mermaid-nya. Manis sekali. Ini gue yakin banget ya kalau dipajang di toko, terus para ciciwi lewat terus lihat, kok bisa gini, langsung kayak auto beli nih. Karena emang wow, se-unik ini dibuatnya ya, menarik sekali ya. Ini ngomong pertama kali pegang film gambarnya kayak ala-ala iPhone. Kita lihat dulu lagi isi boxnya ada apa aja. Oke, di sini ada SIM card ejector ala-ala Oppo. Juga pengecasannya tuh hingga 45 watt dan USB-C tentunya. Jadi sudah paket lengkap, sudah ada soft case-nya, chargerannya juga sudah ada. Kita lihat smartphone-nya se-unik apa, kita rapi dulu ya. Dan so ini dia Oppo Reno 14F 5G. Wow, gemerlap sekali. Jadi kalau kemarin tuh aku sempat datang di media preview, itu kayak nggak semuanya beraksen kayak gini teman-teman. Kayak warna hitamnya tuh kayak lebih kalem, terus warna pinknya juga ya udah polos aja. Khusus warna, tapi dia apa? Warna biru ya. Warna birunya ini, biru apa putih sih? Biru lah pokoknya. Ini dia tuh kayak ada aksen-aksennya gitu. Ini menarik sekali sih. Tuh, jadi kalau kita bagi ke kanan, dia kayak agak-agak glowing ya. Terus kalau kita ke kiri, dia tuh agak biru sebenarnya teman-teman. Ini di mata gue ya, ini kelihatannya kayak warna biru situ. Biru kan? Ini biru. Geser dikit tuh, langsung glowing. Biru, glowing, emas-emas gitu. Tuh, wah ini kayak makin lebih berani gitu ya. Kemarin mungkin di waktu yang aksen kupu-kupu tuh kayak cukup banyak peminatnya, sekarang nambah lagi, aksennya lebih cantik lagi, lebih gemerlap lagi, lebih glowing lagi. Wah ini unik sih. Kemarin kalau nggak salah kita pernah bahas juga Realme C71 tuh kayak sejutaan, juga sama modelnya tuh ala-ala kayak gini, tapi tuh nggak yang kelihatan banget kayak gini sih. Suka nice. Modul kameranya sekarang frame-nya tuh sebenarnya dia kotak persegi, dan ini menarik sekali gitu ya. Dia tuh transparan gitu. Terus ada 2 kamera di sini, flash, kayak eye kamera. Nah, ini tampak sebelah samping bawahnya, kanan kirinya, monggo aja dilihat. Yang pasti sini terbilangnya tipis, compact, dan sangat nyaman di genggaman sih guys. Dia bentuknya flat gitu sih memang. Dan ini dia tampilan utama daripada Oppo Reno 14F 5G. Bezelnya terbilangnya kayak minimalis, tipis gitu ya. Mengingatkan gue juga sama smartphone yang kemarin kita bahas juga, si Honor 400 series tuh mirip banget kayak gini modelannya. Dimensi dipegangnya tuh, digenggamnya tuh kayak enak gitu, kayak compact terbilangnya. Nah sekarang kita mau cek ke bagian spesifikasi yang di bawahnya. Ini menggunakan Snapdragon 6 Gen 1, baterai gede 6000 mAh. Lanjut RAM itu 12GB plus 12GB lagi. Kamera depan 32, kamera belakang ternyata ada 3 teman-teman. Layarnya 6,7 inch, dan sekarang tuh sudah menggunakan ColorOS 15. Kemarin tuh seperti spill itu ya, untuk si ColorOS 15 ini kayak dibuat tuh lebih pintar lagi, lebih simple lagi, terus lebih dinamis, bisa dimacem-macemin tuh ya. Kalau untuk bagian refresh rate-nya, mangga aja kita lihat di sini. Dia tuh support hingga 120 Hz. Oke, Antutunya kita langsung tes aja ya guys. Antutu sendiri dapat di angka 700 ribuan. Untuk di harganya gue belum tahu sih detailnya pastinya berapa, tapi kalau melihat dari sebelum-sebelumnya tuh yang seri F itu mungkin 5 jutaan lah ya, 5 juta plus gitu deh pokoknya gitu.
Dan sebenarnya kalau kita ingat-ingat dulu yang Reno 13 F5G itu gue ada concern di bagian kameranya kan. Dan ternyata sekarang tuh untuk bagian kameranya udah lebih baik. Gue ngerasa perekaman videonya tuh jauh lebih baik gitu ya. Lebih stabil gitu. Nah, sekarang kita lihat aja mode kamera yang di bawahnya. Ada mode Pro di sini. Lalu ada perekaman video sendiri maksimal hingga 4K 30 fps atau bisa juga di 10, 80, 60 fps. Better kalian yang 10, 80, 30 atau 4K aja. Lanjut ya. Jadi di sini tuh ada mode foto sendiri ada 0,6 kali atau ultra wide. Terus kita juga bisa zoom maksimal hingga 10 kali digital zoom gitu. Lanjut ada mode portrait yang tadi kita bisa atur tingkat bokehnya, tingkat beauty-nya, hingga filternya nih. Oke, terus ada juga mode more di sini. Dari mulai high resolution yang 50 megapiksel, ada time lapse, underwater juga ada karena doi sejatinya masih tahan air, dan ada juga dual view video di sini. Dan sebenarnya yang juga diunggulkan gitu ya, di sini tuh ada namanya live photo, kayak live foto di iPhone lah ya. Nah, selanjutnya sini tuh yang menarik adalah di mode flashnya tuh ada yang flash on, ada yang auto, dan ada yang always. Ini beda-beda hasilnya teman-teman. Hasil fotonya tuh lebih terhighlight di bagian si subjeknya. Di bagian belakang tuh kayak agak gelap-gelap gitu. Nanti kita coba tampil beberapa sampel fotonya ya. Gue ngerasa ya di yang sekarang ini, yang Reno 14F ini warnanya tuh kayak dibuat lebih kalem gitu ya. Tetap berasa menarik gitu ya saturasi di bawahnya, tapi nggak yang terlalu gonjreng banget. Dan tentunya menarik juga hasil kamera selfie-nya ya, terasa beauty khas Oppo gitu, yang tetap juga terbilangnya natural. Potretnya juga bokehnya ya udah creamy terbilangnya ya. Ini so far sih hasil kameranya udah yang menyenangkan ya, kayak bisa diandelin lah. Ini contoh perekaman kamera depannya. Kamera depan sendiri ada lensa 0,8 kali, jadi lebih wide. Ini yang 1 kali, 0,8 kali. Dan ini gue lagi aktifin fitur steady-nya sambil jalan, kurang lebih bakal kayak gini. Seru juga nih, bilangnya kayaknya lihat sepintas di layar stabil ya. Ini membelakangi cahaya, bener-bener kayak wow. Coba kita jalan ke sana, pindah-pindah tempat ya. Sana cahaya di sebelah sana di kiri, jadi mungkin agak sedikit kena cahaya ilahi gitu ya. Dan sekarang kita bakal coba ke kamera belakangnya. Ini contoh perekaman videonya di 4K. 4K, kalau di 4K sendiri kita nggak bisa aktifin di lensa ultra wide, jadi kayak benar-benar cuma 4K aja. Dan coba sedikit sambil jalan bakal kayak gini. Ajuk-ajukan apa enggak, nanti gue bakal coba pindah ke yang 1080 ya. Nah, kalau ini saat perekaman videonya di 1080 60 fps, harusnya bakal lebih stabil. Jadi gimana menurut ya? Bandingin sama yang sebelumnya deh. Nah, yang menarik juga di Oppo Reno 14 F5G ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur AI. Kayak salah satunya tuh di sini ada namanya, kita lihat ya, AI Recompose, ada AI Eraser, lalu ada juga AI Perfect Shoot. Nah, ini menarik banget ya. Jadi kalau kita selfie ataupun lagi foto sama-sama teman-teman, terus kayak ada salah satunya yang merem gitu ya. Jadi untuk mengatasi itu semua nggak perlu retake foto, kayak cukup pakai AI Perfect Photo aja di sini. Terus selanjutnya nih nanti dia bakal mendeteksi gitu. Ini tentunya butuh jaringan internet ya teman-teman. Jadi pastiin kalian terhubung ke internet. Nah, ini ada beberapa nih yang bisa dikenalin. Contohnya ini dia akan ngasih beberapa sampel wajahnya gitu, wajah yang terbaik gitu ya opsinya tuh. Yang tadinya merem kita rubah menjadi melek gitu ya. Oke, ini agak loading sedikit ya teman-teman. Sebelumnya gini, jadi begini. Terus tadi yang menarik juga tadi sini adanya AI Recompose. Nih contohnya kayak kita tuh mau bikin rasio fotonya itu bisa dibuat ke 1:1 ataupun lebih dibuat kayak portrait tuh bisa. Cuma di sini modelnya kayak gini ya, 1:1 atau dibuat landscape 16:9 gitu. Sebenarnya tadinya gue pikir tuh fitur ini bakal nantinya tuh kayak ngebuat mengisi kekosongan gitu loh teman-teman. Ya, jadi yang tadinya mungkin 3:4 jadi bisa berubah jadi bikin 1:1 gitu ya. Tapi ini kayak lebih ke tuh nge-crop bagian kanan kirinya gitu, bukan untuk menambah gitu ya. Tuh teman-teman, tetap kayak jatuhnya crop gitu sih. Terus di sini ada juga AI Eraser, tentunya kayak untuk menghapus objek yang nggak penting. Ada juga AI 4K Enhanced Clarity untuk menghasilkan foto lebih bagus lagi resolusi di bawahnya. Ada juga Unblur untuk memperbaiki foto yang mungkin blur jadi lebih clear gitu ya. Dan Remove Reflection. Nih kalau kalian foto terus kayak ada kaca pantulan gitu, suka ada bias-bias.
bisa dihapus refleksinya pakai ini gitu. Jadi penuh dengan beberapa fitur AI gitu ya. Ini tadi AI fotonya, ada juga live foto di sini tuh, live foto juga ada. Nah, tadinya gue nengok ya kan, kita kurang cocok nih, kurang kece nih, kita ganti aja yang ini. Nah tuh kan jadi nengok gue nya, tapi si ini jadi nengok lagi. Pokoknya ini bisa lah kalian macam-macamin lah, tinggal kreasiin aja ya guys. Oke, jadi segitu dulu aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama Oppo Reno 14F 5G. Ini jadi salah satu smartphone mid-range yang juga ideal, yang juga cukup mudah lah untuk direkomendasikan gitu ya. Ini harusnya harganya sih nggak jauh-jauh daripada sebelumnya gitu. Karena selain desainnya juga yang menarik, compact juga di genggaman, fitur AI-nya juga kekinian gitu ya. Dan terlebih lagi ini juga contohnya ada paket lengkap sih. Kalau misalnya kalian ada pendapatan tentang Oppo Reno 14F 5G ini, boleh aja tulis kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.